Sulawesi Utara ya, Masya Allah baik sekali ya. Ayu Pitaloka dari Bekasi, Martini, Magelang, ya. Sabuli, Saputri dari Jakarta Barat sini dekat. Rani Fitriani, NTB, Masya Allah ini jauh banget ya dari saudara kita di timur sana. Dan ada Raiha Rahma dari Balikpapan, Lina ya, dan terus masih banyak lagi saudara-saudara kita yang hadir ya. Artinya Zoom ini mengumpulkan banyak muslim yang ingin belajar banyak berkaitan dengan fikih muamalah ya. Kita sama-sama belajar dan berusaha untuk berhijrah juga ya, dari muamalah yang konvensional menjadi muamalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelek putus. Kecil apa? Sinyalnya memang merah di sini. Tapi yang punya saya enggak. Nggak tahu, setelah nggak ngomong. Yang utama sih di kamu itu aman sama. Itu aman. Insya Allah Kiai Sidik Aljawi 5 menit lagi masuk ya, bagi yang belum men-share link ini kepada teman-temannya atau saudaranya atau jejaringnya ya, itu bisa menjadi kesempatan yang 5 menit lagi sambil menunggu kita share link yang sudah sambil ngobrol aja deh. Masalah apa ya? Ianya nggak ada Rinda sekarang tuh. Yuk kita ngobrol nanti tak pertama saya. Oh iya. Matiin. Ini nanti kalau mau ngomong. Saya matiin. Yuk intinya gitu. Yuk coba. Tentang kenapa sih membuat kayak gini ya? Ya sambil menunggu Kiai Sidik Aljawi itu masuk ke tengah-tengah kita ya, ada di tengah-tengah kita. Saya ingin ngobrol sedikit ya dengan mentor Friday ya, Ustaz Rio Agung di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Ini saya ingin menanyakan ya, kan muamalah itu kenapa penting kita bahas ya, dan mengapa kita harus bermuamalah syariah? Ya ini pertanyaan pentingnya. Walaupun kelihatannya sederhana tapi
untuk menjawabnya kita berkaca pada aktivitas kita. Ternyata aktivitas kita kalau kita ya, aktivitas kita lebih banyak pada dimensi ketiga selain daripada dimensi pertama, yaitu ibadah, tentang akidah ya, kemudian dimensi kedua tentang dirinya sendiri terkait dengan pakaian, akhlak, kemudian makanan, minuman ya. Dimensi ketiga ini ternyata banyak banget Mas Ade. Nah, termasuk di dalamnya adalah aktivitas muamalah kita sehari-hari. Jadi memang penting untuk kita mengkaji karena memang aktivitas kita hampir 7-90% adalah aktivitas muamalah. Mau nggak mau, suka tidak suka, dan kemudian enggan atau suka, kita harus belajar ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Yai. Masya Allah. Iya, habis ngopi sepertinya ini Yai. Masya Allah. Masya Allah. Saya dengar Yai suka sekali dengan kopi. Boleh cerita sedikit kenapa kok sangat suka dengan kopi? Ya, karena supaya tidak ngantuk, jadi saya mengambil manfaat kafeinnya yang memang bisa membuat kita senantiasa terjaga, tidak ngantukan. Saya kira itu manfaat yang saya ambil dari kopi. Baik, saya pikir saya serahkan lagi ke Mas Ade untuk memimpin jalannya acara, dan alhamdulillah silakan Mas Ade. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Jadi sedikit ya, karena waktunya sudah cukup lewat panjangnya, dan pertanyaan yang masuk itu banyak sekali ya, banyak sekali yang ingin bertanya. Mari kita buka ya, saya buka kaca kepada malam kali ini dengan sama-sama melafazkan ummul kitab al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah tadi kita mengawali cek kepada malam kali ini dengan penuh hikmat dan berkat, dan juga kita fokus membahas tentang muamalah, di mana kita menginginkan transaksi yang diridhoi dengan kehidupan yang diberkahi, sehingga kita senantiasa belajar dan kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum Sidik Al-Jawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini jadi saya banyak sekali dari luar daerah, bahkan ada yang dari jauh-jauh, kebanyakan dari Balikpapan dan Sulawesi juga ada. Ini Masya Allah sekali yang hadir pada malam hari ini, dan juga ada juga dari Mesir dan Malaysia yang jauh-jauh hanya untuk belajar fikih muamalah. Masya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu ya, karena pertanyaan kita cukup banyak, ini ingin mengulang kembali pertanyaan yang sebelumnya atau ingin melanjutkan saja? Melanjutkan aja. Baik. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin saya. Jadi ini masih banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita ya, yang memiliki banyak keresahan berkaitan dengan muamalah. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum, admin izin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum jual beli pulsa online? Apakah sama dengan shorof? Dan pertanyaan kedua, sudah cukup lama ada aplikasi transfer berbeda bank tanpa menggunakan biaya administrasi Ustaz, tapi menggunakan kode nominal. Recording in progress. Kode nominal ini masuk ke saldo aplikasi itu gunakan, yang bisa mengguna aplikasi itu gunakan. Bagaimana hukum menggunakan uang dari kode transfer tersebut Ustaz? Ini dari Anissa Tangerang. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
Baik ya, saya minta ini mau share screen dulu. Jadi ini jawabannya mau saya buat jawaban tertulis ya. Jadi tolong diberi mau share screen. Nah, oke. Ini pertanyaan tadi nomor berapa? Nomor 4 ya berarti ya. Videoku Sudah terlihat? Sudah terlihat apa belum? Anunya. Sudah terlihat? Sudah, Ustadz. Coba. Sudah ya. Nah, pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Tangerang. Jual beli pulsa online apakah sama dengan sorof? Ya, jawabannya sebentar. Ini saya copy dulu. Ada pertanyaan. Baik, jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Ini ada 2 pertanyaan, saya jawab. Apakah bagaimana hukum jual beli pulsa online? Apakah sama dengan sorof? Nah, mungkin saya akan menjawab ada 2 kemungkinan ya. Jadi jual beli pulsa secara online itu ada rincian hukumnya. Mau saya matikan dulu yang ini. Jadi jual beli pulsa secara online itu ada rincian hukumnya. Pertama, jika pulsa yang diperoleh, jika pulsa yang dibeli itu dapat digunakan sebagaimana uang. Jadi kalau dia itu seperti uang ya, yaitu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Ya. Jika pulsa yang dibeli dapat digunakan sebagaimana uang, yaitu bisa digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atau membeli barang atau membayar jasa, ya. Yaitu bisa digunakan untuk membayar barang atau jasa atau membayar tagihan, maka jual beli pulsa itu berarti sama dengan sorof. Ya. Tapi kalau tidak, jadi hanya tetapi kalau tidak, yaitu tidak bisa digunakan sebagaimana uang atau alat pembayaran ya, uang atau alat pembayaran. Jadi hanya digunakan untuk membayar pulsa HP secara prabayar istilahnya. Jadi tidak dapat digunakan sebagai alat tukar, maka itu tidak dianggap sebagai sorof. Ya, maka jual beli pulsa itu berarti tidak dihukumi sebagai sorof. Ya. Sorof itu artinya tukar menukar uang. Jadi itu sangat tergantung ya, karena pulsa itu memang ada yang bisa kemudian pulsa itu jadi ada kalanya pulsa yang kita beli ini kita gunakan sebagai alat pembayaran ya, seperti dulu Telkomsel itu punya suatu program atau aplikasi ya, jadi itu namanya T-Cash ya, T-Cash. Jadi T-Cash itu kalau kita
membeli pulsa di Telkomsel bentuknya itu T-Cash ya, maka pulsanya itu bisa kita gunakan untuk belanja ya, bisa kita gunakan untuk beli barang-barang di retail ya, bisa kita gunakan untuk membayar tagihan ya, tagihan PLN, tagihan Telkom. Nah, berarti kalau tiket seperti itu yang pernah ada dulu di Telkomsel, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Maka yang seperti ini berarti jual beli pulsa itu ya sama dengan jual beli uang gitu. Itu artinya dihukumi sama dengan sorof ya. Sorof itu artinya pertukaran uang ya, atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu money exchange atau currency exchange sama. Jadi kalau itu dianggap sebagai pertukaran uang, itu antara uang yang kita berikan kemudian dengan nilai pulsa yang kita terima, karena itu dianggap sebagai halo. baik. Jadi jika pulsa yang dibeli itu dapat digunakan sebagaimana uang, yaitu menjadi alat pembayaran, tadi sudah saya katakan, berarti itu hukumnya sama dengan sorof ya. Jadi itu merupakan pertukaran uang atau money exchange. Nah ini ada implikasi hukumnya. Apa implikasinya? Jadi implikasinya itu antara uang yang kita bayarkan dengan nilai pulsa yang kita terima itu wajib sama. Ya, tidak boleh ada perbedaan. Jadi uang yang kita bayar dengan nilai pulsa itu berarti wajib sama nilainya, tidak boleh ada selisih. Tidak boleh ada selisih. Jadi misalnya kita ngasih duit 100.000, kita bilang kepada petugasnya, operatornya, Mbak beli pulsa 100.000. Ini pulsa ini nanti mau saya gunakan untuk alat pembayaran macam-macam, ya. Maka itu berarti terjadilah namanya tukar menukar uang, yaitu uang biasa ditukar dengan uang elektronik. Jadi pulsa yang kita peroleh itu memiliki fungsi sebagai uang elektronik. Rupiah juga, rupiah kepada rupiah. Tapi yang kita berikan rupiah dalam bentuk uang biasa, kemudian kita mendapat penukarannya berupa uang digital, ya, atau uang elektronik, ya. Nah, berarti itu implikasinya uang yang kita bayar dengan nilai pulsa wajib sama nilainya, tidak boleh selisih. Kemudian syarat yang kedua itu adalah ada dua syarat ya, kalau uang yang kita bayar dengan nilai pulsa wajib sama nilainya, tidak boleh ada selisih, dan nilai pulsa itu tidak boleh diberikan secara tangguh, dan pulsa itu harus dikirim di majelis ya, dan pulsa itu wajib dikirim di majelis akad yang sama, supaya itu terjadi secara yadan biadin di majelis akad. Itu implikasinya. Nah, kenapa demikian? Jadi ini implikasinya uang yang kita bayar dengan nilai pulsa itu wajib sama nilainya, tidak boleh ada selisih. Dan pulsa itu wajib dikirim kepada customer ya, di majelis akad yang sama. Ya. Jadi tidak boleh misalnya karena waktunya lama, ada gangguan jaringan, lalu petugasnya itu mengatakan, Mbak, nanti ditunggu aja, nanti mungkin kalau sampai di rumah itu sudah nyampe. Nah itu berarti sudah berpisah majelis, tapi belum terjadi serah terima. Harusnya itu tetap di majelis itu, di majelis akad itu, misalnya di depan counternya itu menunggu sampai pulsa itu sampai ya, pulsa itu diterima oleh
customer. Jadi ini kok bisa kenapa begini? Ini karena dalilnya atau dasarnya itu adalah hukum tukar menukar uang. Jadi yang menjadi dasarnya kenapa demikian itu adalah hukum tukar menukar uang atau sorof ya. Tukar menukar uang atau sorof itu hukumnya begini. Jadi yang pertama, jika uang yang ditukarkan itu sama jenisnya, misalnya dari rupiah ke rupiah, tapi yang satu rupiah besar ke rupiah recehan misalnya, itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah syaratnya itu wajib sama nilainya, jadi tidak boleh ada perbedaan selisih, dan yang kedua terjadi secara kontan. Ya, jadi tidak boleh ada penundaan atau dalam bahasa Arabnya itu yadan biyadin. Jadi kalau kita memberi uang 100.000 rupiah misalnya, kita ingin menukar 100.000 rupiah itu dengan 5.000-an. Baik, jadi kalau kita ingin menukar 100.000-an menjadi 5.000-an, maka 5.000-an itu wajib jumlahnya itu 20 lembar ditukar ya. Tapi kalau nilainya tidak sama, 100.000 rupiah satu lembar ditukar 5.000-an. 5.000-annya itu kan harusnya jumlahnya 20. Tapi kita hanya mendapat bukan 20 tapi 18 lembar ditukarkan, dipertukarkan. Nah, ini tidak sama nilainya, ini tidak boleh. Ya. Begitu juga syarat yang kedua, kalau mata uangnya itu sejenis, itu harus terjadi secara kontan. Uang yang besar 100.000 kita serahkan di situ di majelis akad, sementara recehnya itu kita terima di majelis akad itu. Tidak boleh tertunda, misalnya baru diberikan besok, ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika uang yang dipertukarkan itu tidak sama, ya, tidak sama jenis. Jadi jika uang yang ditukarkan itu tidak sama jenisnya, misal dari rupiah ke dolar Amerika, misal ya, syaratnya itu hanya satu, ya, syaratnya itu hanya satu, yaitu terjadi secara kontan atau bahasa Arabnya itu adalah yadan biyadin. Jadi tidak harus sama nilainya, ya. Nilainya mungkin bisa berbeda ya, tetapi yang penting terjadi secara kontan atau yadan biyadin, ya. Yadan biyadin itu istilah lainnya adalah terjadi serah terima di majelis akad. Jadi yadan biyadin itu istilah lainnya diterjemahkan oleh para ulama takobut fi majlisil akad, ya, yaitu ada terjadi serah terima, serah dan terima di majelis akad, begitu. Jadi ini ketentuan hukum untuk namanya sorof, ya, tukar menukar uang. Nah, pertanyaannya mengapa hukumnya seperti ini? Kan ada hadisnya. Hadisnya berbunyi begini: adzhab bidzahab, emas ditukarkan dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak ditukar dengan perak, kemudian al burru bil burri, gandum ditukar dengan gandum, wasyairu bisyairi, jawawud ditukar dengan jawawud, watamru bitamri, korma ditukar dengan korma, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Itu kalau dipertukarkan, ya, sesama jenis tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, itu harus sama nilainya, ya, atau sama beratnya, ya. Yadan biyadin. Jadi mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Syarat yang kedua itu harus terjadi secara kontan, yadan biyadin.
Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, tapi kalau jenis yang dipertukarkan itu berbeda, tidak sama, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya, maka jualah sesuka kamu asalkan terjadi secara kontan, ada takobut fi majelis akad. Jadi ini ketentuan yang seperti ini dalilnya itu adalah, ini tidak saya uraikan untuk mempercepat, dalilnya hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Tadi yang saya sebut tadi, saya jelaskan. Itu hadisnya sangat terkenal, jadi teman-teman bisa mencari. Oke ya, jadi ini ketentuannya seperti itu. Jadi jual beli pulsa secara online itu ada rinciannya. Pertama, jika pulsa yang dibeli ini bisa digunakan berfungsi seperti uang, menjadi alat pembayaran, misalnya kita membeli barang, membeli jasa, misalnya beli tiket pesawat ya, itu kan jasa ya. Kalau ini membeli barang, misalnya beli laptop, beli HP, atau membayar tagihan, misalnya tagihan tagihan telepon ya, listrik dan sebagainya, maka jual beli pulsa itu berarti sama dengan sorof atau pertukaran uang. Nah, ini ada implikasinya, uang yang kita bayar dengan nilai pulsa ya, yang diterima oleh customer wajib sama nilainya. Tidak boleh ada selisih, dan pulsa itu wajib dikirim kepada customer secara kontan. Maaf, ada error. Terlihat nggak ini minta di respon? Ini di tempat saya kayaknya ada error di Belum kelihatan kan? Yang kelihatan apa? Ntar ini soalnya muter-muter biru. Folder Ustadz. Ini apa ini? Sudah kelihatan? Nah, sudah. Ini. Sudah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya ulang tadi, kalau pulsa itu ketika kita terima ini bisa untuk membayar ya. Ini berarti hukum pertukaran uang. Ada implikasinya ya. Nah, kenapa demikian? Nah, dasarnya itu adalah hukum tukar menukar uang atau sorof. Ini tukar menukar ini hukumnya bisa mata uang yang sejenis atau yang tidak sama jenis. Kalau yang sama jenis, ya, rupiah ke rupiah, misalnya rupiah yang besar 100 ribuan tadi ditukar ke recehan, misalnya 5 ribuan, ya ini syaratnya dua, wajib sama nilainya, dan yang kedua terjadi secara kontan. Nah, hukum ini yang kita terapkan pada kasus tadi. Ketika pulsa itu nanti ketika kita beli ini bisa berlaku sebagai alat pembayaran. Ya, ini hukum ini yang kita terapkan. Nah, selanjutnya ini kita lanjut ke hukum tadi. Kalau uang yang dipertukarkan itu tidak sama jenisnya, misalnya dari rupiah ke dolar Amerika, ini syaratnya hanya satu, yaitu yadan biyadin. Nah, mengapa ketentuannya ini demikian untuk tukar menukar uang? Dalilnya hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mendengar dari Rasulullah, namanya Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama dari Bu atau Mbak Anissa ya. Pertanyaan yang kedua ini mungkin saya tulis ulang pertanyaannya di sini. Nah, pertanyaan yang kedua dari Mbak Anissa juga, ini bagaimana hukumnya menggunakan uang dari kode transfer tersebut, Ustadz, dari Mbak Anissa dari Tangerang. Kita review sedikit atau kita ulang sedikit pertanyaannya. Ada aplikasi transfer berbeda bank tanpa menggunakan biaya administrasi, tapi menggunakan kode nominal, yang kemudian kode nominal itu masuk ke saldo aplikasi tersebut, yang bisa pengguna aplikasi itu gunakan. Bagaimana hukum uang dari kode transfer tersebut? Ini saya masih belum begitu jelas. Ini mungkin Mbak Anissa saya minta memberi keterangan yang ini.
yang kemudian kode nominal itu masuk ke saldo aplikasi tersebut. Saldo aplikasi itu milik siapa? Apakah milik penerima transfer? Ya, kita misalnya mau transfer ke seseorang nih, apakah masuk ke dia, maksudnya ke saldo dia, atau ke saldo orang yang membuat aplikasi itu? Nah, tolong diberi keterangan sedikit. Baik Mbak, bisa dijelaskan tentang fakta detailnya Mbak, agar langsung dijawab oleh Pak Kiai. Iya Ustadz, jadi terkait dengan itu kode nominal itu masuk ke aplikasi pengguna. Aplikasi pengguna itu dari yang menerima transferan Ustadz. Oh, yang menerima, bukan yang membuat aplikasi, bukan? Bukan. Jadi aplikasi itu tuh bebas digunakan oleh pengguna apapun, baik dari yang mau mengirim transferan ataupun yang menerima. Berarti kode transfer tadi itu masuknya ke saldo penerima, ya kan? Benar. Betul. Kalau Jadi bukan saldo pembuat aplikasi, bukan ya? ya bukan Ustadz. Nah, ini kan saya agak rancu tadi memahaminya. Jadi misalnya saya pertegas, misalnya saya mau transfer ke Ustadz Agung, misalnya 1 juta, ternyata ada kode unik, kode transfer, misalnya harus ada angka 3 angka di belakang, misalnya 123. Nah, nanti uang 123 itu berarti masuk ke saldonya Ustadz Agung gitu ya, betul tidak? Jadi dari siapa yang membuat linknya Ustadz. Jadi misalnya yang membuat flipnya itu adalah si pengirim uang gitu kan. Nah berarti kode 123-nya itu masuk ke pengirim. Nah itu kan memang uang dia sendiri gitu ya. Nah tapi kalau kita nih sebagai yang menerima uang itu atau sebagai penjual lah, jadi kita memberikan pelayanan gitu kepada customer. Nah, terus kita kasih tuh flip ya. Terus habis itu kode 123-nya itu akhirnya diterima masuk ke saldo aplikasi kita sebagai yang Penjual. Bukan sih Ustadz, membuat ini link bukan link ya. Yang membuat bebas itu ya mungkin kalau yang mudahnya itu aplikasinya itu namanya Flipstart. Ya kayak gitu. Jadi itu tergantung dari siapa yang membuat proses transferan itu gitu. Nah, ini saya belum paham. Jadi coba kasih contoh yang konkret. Siapa mengirim ke siapa gitu loh. Ya. Terus uangnya itu gimana masuk ke siapa gitu. Coba kasih contoh Pak. Ya Ustadz. Misal nih Ustadz membeli ke saya baju koko gitu ya. Nah terus abis itu karena memang prosesnya itu transfernya itu berbeda Bang. Karena supaya menghindari biaya administrasi 6.500 itu kan lumayan ya kalau keluar gitu. Jadi ada aplikasi yang membuat administrasinya itu jadi bukan 6.500 tapi menggunakan kode nominal yang berupa rupiah gitu Ustadz. Nah terus karena Ustadz banknya misalnya A, saya B, saya bisa memberikan layanan untuk Ustadz membayar ke saya untuk baju kokonya itu tanpa kena administrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, tapi dari aplikasi ini itu mengharuskan untuk menggunakan kode transaksi, bisa 50 perak, bisa 123 tadi yang Ustadz contohkan gitu. Jadi misalnya harga baju kokonya itu 123. Nah, dari 123 itu 100.123. Oke. Terus Ustadz kirim ke saya dengan jumlah demikian, yaitu dari jumlah baju koko dan juga dari kode
flip itu tadi yang saya buat gitu untuk menghindari biaya administrasi. Jadi 100.123-nya itu nanti semuanya akan masuk ke saya gitu, Ustadz. Nah, Begitu. 100.000-nya itu masuk ke rekening, 123-nya itu masuk ke aplikasi Flip saya karena penggunaan aplikasi transfernya ini itu menggunakan akun saya, kecuali kalau itu menggunakan akunnya Ustadz gitu. Maka Ustadz yang Ustadz jadi nggak ngeluarin 123 itu karena itu bakal kembali ke saldo aplikasi Ustadz gitu. Jadi cuma berpindah dari yang sebelumnya di rekening jadi di aplikasi saldo aplikasi tersebut gitu. Bentar, ini ketika saya transfer 100.123 itu lewat aplikasi tadi. Enggak, Ustadz, pakai aplikasi dari Bank Ustadz sendiri gitu. Bisa melalui ATM, bisa melalui apapun mobile banking. Penting Bisa lewat ATM atau M-Banking, tapi nanti diarahkan ke mana? Ke nomor rekening siapa? ke nomor rekeningnya rekening Flip itu atau apa itu? Iya, betul Ustadz. Betul, melalui Flip itu dulu. Oh, berarti nggak langsung ke nomor rekeningnya Mbak Anissa ya? Iya, enggak. Oke, bisa. Nah, nanti uang itu akan masuk ke saldonya Bu Anissa, gitu. Semuanya, iya, 100. Terus tadi yang 123 ini masuk kemana? Masuk ke Bu Anissa juga atau enggak? Iya, masuk ke saya dari, tapi maksudnya itu ke saldo aplikasi Ustadz, bukan masuk ke... Masuk ke saldo aplikasi. Nah, saldo aplikasi itu punyanya siapa? Punya Flip atau punyanya Bu Anissa? Akun. Jadi dia memang Saldo aplikasi itu punya siapa? Ini loh yang punya, penting itu. punya akun Flip, Tat. Hah? Punya akun Flip. Adalah punya kita. Punya akun kita, Ustaz. Punya akun kita. Oh, gitu. Jadi kita bisa menggunakan saldonya itu. Contoh kayak misalnya. Oh, ya berarti punya kita loh ya. Kalau bisa kita pakai kan berarti masuknya ke saldo kita. Gitu. Iya, Tat, aman. Jadi uang 123 masuk ke saldo aplikasi. Maksud saldo aplikasi adalah saldo, dalam hal ini saldonya Bu Anissa gitu ya. Ini. Berbentuk pulsa. Iya. Berbentuk apa? Uang. Pulsa. Iya, itu bisa kita pakai apapun Ustadz. Jadi uang itu tuh nanti saldonya bisa kita pakai misalnya mau beli token kalau mencukupi sampai lebih ya. Gitu. Terus bisa juga untuk beli token atau apa? Atau untuk pulsa atau kuota itu juga bisa Ustadz. Yang penting dia belinya itu yang ada di layanan aplikasi Flip itu sendiri. Ya berarti kan intinya kode transfer tadi 123 itu intinya masuk ke Bu Anissa, intinya kan gitu. Ya kan? Bukan masuk ke Flip gitu maksud saya. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu yang tadi ingin saya verifikasi. Tapi gini, Tat, maaf saya nambahin fakta ya. Kadang-kadang perbedaan antara ketika kita ngirim dari bank biasa itu, kalau di Flip itu dia nggak langsung bisa terkirim, Tat. Jadi nunggu tempo waktu dulu gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah ngirim itu kadang-kadang delay sampai berjam-jam gitu, sejam 2 jam gitu. Ketika pakai ketika pakai aplikasi Flip ini gitu. Kalau kita transfer antar bank kan langsung gitu, langsung ada stroke, langsung keluar gitu. Nah kadang-kadang kalau di Flip ini kita mesti delay dulu gitu, meskipun nggak ada biaya administrasi gitu. Delaynya untuk memastikan saja. Saya juga pengguna Flip. Tapi nanti kelamaan dia bakal sampai kok, Mas tadi. Iya benar. Iya benar bakal sampai. Cuma kan dia nggak langsung kayak ATM biasa gitu. Kalau kita transfer kan dia langsung masuk kan gitu ke rekening kan gitu. Tapi kalau di Flip itu kadang agak delay gitu. Iya tetap langsung masuk gitu. Jadi
sebenarnya berarti ada perbedaan ya, kalau kita transfer lewat ATM kan bisa sampai seketika ke rekening Bu Anissa. Kalau misalnya beda bank kan bisa transfer. Tapi kalau flip itu tidak sesaat ya, berarti ada jeda waktu gitu ya? Ada, Tat. Oh gitu. Oke, ini saya catat. Ada 10 menit, ada 20 menit Ustadz. Jadi kalau 25 menit itu yang biasa, yang gratis. Sekitar 25 menit. Tapi ada juga layanan dari Flip itu Ustadz, kalau mau langsung itu berbayar Ustadz. Oh gitu. Jadi ada dua pilihan, mau gratis, tapi butuh waktu 10 menit atau 25 menit. Kalau mau langsung, nah bayarnya biasanya Rp900 atau berapa gitu, ditentukan oleh Flipnya. Saya juga pengguna. Bayarnya berapa? Bayar ke Flip? Kalau nggak salah itu sekitar 900 kalau nggak salah ya. Karena saya Rp900. Rp900 Ustaz. Kalau mau langsung. Seperti 900 ATM. 900 perak itu juga ini waktu 10 menit, Bu. Jadi dia juga nggak langsung. Oh gitu ya, saya belum pernah soalnya. Cuman di situ kan dibilang kalau mau langsung Rp900, tapi kalau mau gratis nunggu sampai 25 menit gitu. Ada pilihannya. Saya tidak pernah membayar, maunya yang gratis aja. Yang gratis tapi ada jeda waktu 25 menit gitu ya. Rata-rata, tapi biasanya ada juga langsung Ustadz. Walaupun kita nggak bayar, tiba-tiba langsung masuk gitu. Tapi dia ada batasnya. Kalau lagi crowded, lagi banyak, biasanya butuh waktu 10 menit sampai 25 menit gitu Ustadz. Oke ya, ini informasi yang saya sangat perlukan itu yang tadi sebenarnya. Kalau jeda waktu itu sekunder ya, yang sangat primer yang perlu saya ketahui itu yang kode transfer tadi loh ya, kode unik. Misalnya nilai transaksinya 100.000 tapi harus ada kode unik 123, itu uang Rp123 itu masuk ke siapa? Kesimpulannya tadi dari keterangan Bu Anissa itu intinya masuk saldonya Bu Anissa. Yang ini nanti ini bisa dimanfaatkan ya untuk bisa untuk beli token, beli kuota dan lain-lain. Oke, jadi sudah jelas. Maaf sebentar ini kok. Nah, ya. Bentar ini kok ada. Nah, ini pertama. Baik, jadi untuk pertanyaan dari Bu Anissa jawabannya gini. Jadi hukum kode unik atau kode transfer tadi, hukumnya itu ada rinciannya. Jadi itu hukumnya itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Jadi hukum kode transfer atau kode unik tadi, hukumnya ada rincian. Pertama, hukumnya itu boleh jika akad yang ada bukan akad utang. Tapi kalau
akadnya itu adalah akad utang, ya, itu menjadi tidak boleh atau haram karena dia akan menjadi tambahan atas pokok utang. Jika akad yang ada adalah akad utang, kan bisa digunakan untuk membayar tagihan, kan, itu sebentar nanti saya jelaskan. Jadi sebagai contoh tadi, jual beli yang kita lakukan itu misalnya tadi untuk yang pertama itu pembayaran tunai. Saya membeli baju koko harganya 100.000, saya bayar tunai, tapi tunainya tentu lewat online, ya. Hukumnya Bu, itu kan berarti itu bukan akad utang, ya, itu akad jual beli secara tunai, ya. Nah, kalau di situ kemudian ada kode transfer, itu tidak apa-apa karena akad saya dengan Bu Anissa tadi itu bukan akad utang, tapi uang yang saya transfer itu adalah pembayaran untuk harga baju koko yang saya beli, cuma itu ada sedikit tambahan dari saya. Nah, tambahan yang seperti ini tidak apa-apa karena ini bukan akad utang, ya. Nah, tambahan itu untuk mempermudah, mungkin untuk pengenalan atau ya bisa dianggap sebagai tambahan, ya, hadiah dari saya, itu tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi bermasalah itu adalah ketika akad yang ada itu adalah akad utang. Jadi ini contoh yang pertama tadi, ya. Jadi yang akadnya itu bukan utang, misalnya ada akad jual beli tunai. Misalnya tadi saya beli baju koko sebesar 100.000 sebenarnya, tapi kemudian saya bayarnya 100.123. Nah, ini tidak apa-apa karena ini nama akadnya itu atau kategori akadnya itu jual beli tunai, tidak ada unsur utang. Saya beli baju koko 100.000 tapi bayarnya 100.123, ini tidak apa-apa. Tetapi kalau akadnya itu utang, nah ini tidak boleh karena kode unik tadi atau kode transfer tadi, kenapa itu dihukumi haram? Karena itu merupakan riba atau subhat riba, minimal subhat riba, sesuatu yang mirip dengan riba, yaitu ada tambahan yang memperbesar pokok utang, ya. Contohnya misalnya saya suatu saat itu sebelum saya mentransfer itu saya pernah pinjam uang 100.000 kepada Bu Anissa. Saya pinjam uang 100.000 kepada Bu Anissa. Terus saya mau membayar nih. Pinjam uang itu kalau dalam istilah fikih itu akadnya itu namanya qard, ya. Saya pinjam uang, ya, qard ke Bu Anissa, ya. Jadi saya pinjam uang ke Bu Anissa itu 100.000, ya, saya pinjam. Nah, saya mau mengembalikan pinjaman uang itu, saya mau mengembalikan pinjaman tersebut lewat flip misalkan. Nah, saya menggunakan pinjaman tersebut tapi via flip misal. Nah, maka tambahan yang 123 tadi, ini tambahan ini tidak boleh, tambahan ini statusnya itu adalah riba, makanya tidak boleh. Ya, jadi ini contoh yang merupakan akadnya itu adalah akad utang. Utang itu salah satu contohnya itu adalah pinjam uang atau qard. Jadi misalnya seminggu yang lalu saya pinjam uang ke Bu Anissa 100.000. Nah, hari ini misalnya saya mau mengembalikan. Nah, tapi ada tambahan kode ini. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini.
Ya, ini disebut riba 123 ini. Kenapa? Karena akadnya itu utang. Tapi kalau akad yang sebelumnya kan akad jual beli tunai, itu tidak ada unsur utang. Saya tambah satu contoh lagi yang ini merupakan akad jual beli, tetapi itu terjadi secara utang. Ya, misalnya saya beli baju koko 1 minggu yang lalu dari Bu Anissa tadi, ini ya, dengan harga 100.000 ya. Jadi ini contoh yang kedua, saya beli baju koko 1 minggu yang lalu dari Bu Anissa ke harga 100.000. Itu 100.000. Kemudian hari ini berarti kan itu jual beli utang namanya, atau baik bidain, mau membayar. Kalau tadi contoh kasus yang pertama itu bukan membayar utang dagang ya namanya, tapi saya hari ini mau membayar utang tersebut, utang jual beli tersebut ya. Maka saya mentransfer sebesar ini 100.000. Tambahan ini statusnya juga riba, itu juga tidak boleh, karena ini akadnya itu walaupun jual beli tapi jual beli secara utang ya. Nah, ini beda dengan tadi. Kalau yang pertama tadi, ini saya membeli ini secara tunai. Nah, kalau secara tunai itu kan tidak ada unsur utang. Maka tambahan 123 ini hukumnya tidak apa-apa. Ya. Saya bayarnya 123. Jadi maka tambahan yang 123 tadi itu boleh ya, tidak apa-apa. Karena ini tunai dan ini boleh saja saya sebagai pembeli memberikan tambahan, tidak ada masalah karena tidak ada utang sebelumnya kan gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu ketika pembayaran itu terkait dengan utang. Nah, di situ makanya tadi ada keterangan hukum yang kedua, rinciannya hukumnya kode unik itu atau kode transfer itu bisa menjadi haram jika akad yang ada antara dua pihak itu adalah akad utang. Contoh yang pertama, akadnya itu qard, pinjam duit, ya. Kemudian contoh yang kedua itu akadnya adalah jual beli tapi secara utang, ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Baik, itu ya. Nah, mudah-mudahan jelas. Afwan Ustadz, ya. Boleh saya nambahin faktanya lagi ya? Ya, karena di beberapa chat juga saya menangkap penjelasan tadi kurang ini ya. Ini berkaitan dengan aplikasi Flip. Terlepas itu nanti dia langsung bayar tunai dengan aplikasi itu yang menerima kode unik itu adalah si pentransfer. Misalkan tadi yang Ustadz contohkan, misalnya Ustadz beli baju koko 100.000 ke saya, ya kan? Nah, Ustadz pakai aplikasi Flip. Kemudian dari aplikasi Flip itu, Ustadz membayarnya 100.123. Nah, kode unik 123 itu masuk ke aplikasi Flip Ustadz, gitu Ustadz. Itu ketika misal memang langsung bayar tunai. Walaupun itu dibayar hutang terkait jual beli itu, misalkan Ustadz belinya 1 minggu yang lalu, kemudian baru ada uang hari ini, itu ketika Ustadz bayar pakai aplikasi Flip itu, kode unik itu juga masuk ke aplikasi Flip Ustadz gitu. Jadi masuk ke rekening aplikasi Flip Ustadz, si pentransfer bukan si penerima. Seperti itu Ustadz fakta yang saya ini kan tadi sudah saya pastikan loh. Tadi saya sudah menegaskan. Saya kan ya, makanya tadi penjelasan yang Mbak Anissa itu kurang itu faktanya.
Nah, ini nih saya memberikan status hukum ini kan tergantung fakta. Nah, ini tadi faktanya sudah saya verifikasi loh. Jadi uang 123 itu masuk ke saldo aplikasi. Itu saya tanyakan kan tadi. Ini maksudnya saldo siapa? Waktu itu kan tadi saya tanyakan ini masuk saldonya Flip atau saldonya penerima. Oh, itu saldonya penerima. Ternyata gimana fakta yang benar? Saldo penerima, Ustadz. Saldonya transfer, pentransfer kan, misalnya Ustadz transfer kan ke si mana seller kan dengan aplikasi Flip kan. Nah, Ustadz transfer dari rekening Ustadz ke aplikasi Flip dulu dengan kode unik itu. Nah, kemudian di aplikasi Flip itu yang Ustadz miliki itu menjadi saldo Ustadz gitu loh. Bukan menjadi saldo si penerima transfer. Oh gitu. Iya. Selalu begitu atau enggak selalu begitu? Iya. Ini kan pokoknya tadi yang pentransfer itu saldo uniknya itu masuk ke si pentransfer, bukan si penerima. Kalau pakai aplikasi Flip ya. Ketika si pentransfer pakai aplikasi Flip, masuk ke saldo saldo si pentransfer, bukan si penerima transfer. Seperti itu, Tat. Oh gitu. Benar nggak ini Bu Anissa? Soalnya tadi yang memberi keterangan Bu Anissa, kan tadi contohnya nih, saya transfer 100.000 123 bisa lewat ATM atau M-Banking ke nomor Flip, nanti masuk ke saldo rekeningnya Bu Anissa. Nah, yang 123 tadi masuk ke saldo aplikasi awalnya gitu, terus saya verifikasi masuknya kemana? Itu yang dimaksud saldo aplikasinya Bu Anissa. Ini nanti bisa digunakan untuk beli token, untuk beli kuota, dan lain-lain. Iya Ustadz, boleh menambahkan fakta lagi? Ya, gimana? Sebenarnya yang benar loh. Ya Ustadz, jadi gini posisinya itu kan ada penjual dan ada pembeli. Ustadz sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Nah, untuk memudahkan transaksi kita biar nggak ada yang tadi kena administrasi 6.500, maka kita buat buat kode dari aplikasi Flip yang nominalnya itu tidak besar, cuma rupiah saja gitu kan. Nah, terus misal nih posisinya itu Ustadz yang sebagai pembuat kode gitu, tadi yang si pembuat kode 10123, maka 123-nya masuk ke saldo Ustadz. Tapi kalau saya sebagai penjual yang memberikan layanan Flip ini, kode ini kepada Ustadz, maka Ustadz silahkan transfer di kode 10123 ini gitu. Maka saldonya itu bakal masuk ke saya karena saya si pembuat kode. Tapi kalau misalnya tadi sebagaimana yang dijelaskan sama Masnya ya, maka itu Ustadz yang mentransfer, maka Ustadz yang akan 123-nya itu bakal masuk ke saldo Flip-nya Ustadz karena Ustadz sebagai pembuat kode. Berarti ada dua kemungkinan. Berarti kalau yang membuat kode itu pihak penjual, itu akan seperti ini kan, saldonya itu masuk ke saldonya Bu Anissa. Kalau ini 10123 itu yang membuat Bu Anissa. Tapi kalau 10123 yang membuat itu saya, itu akan masuk 123 ini ke saya, bukan ke Bu Anissa. Betul begitu? Benar, Ustaz, kayak gitu. Iya, Ustaz. Berarti kan ada dua kemungkinan. Berarti tadi jawaban saya, itu berarti ini hukum kode transfer ini untuk yang fakta ketika kode transfer ini dibuat oleh penjual. Hukum kode transfer jika kode transfer dibuat oleh. Nah, berarti ini ada tambahannya. Ya toh? Gini aja. Jadi hukum kode transfer itu jika kode transfer dibuat oleh penjual. Ya. Ini hukumnya ada rinciannya. Pertama, hukumnya boleh jika akad yang ada
ini bukan akad utang. Misalnya tadi jual beli tunai, saya bayarnya 100.123. Nah, ini berarti ada keterangan kode ini dibuat oleh jual. Nah, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Kedua, hukumnya haram jika akad yang ada itu akad utang. Saya pinjam uang 100.000 kepada Bu Anissa. Saya mau mengembalikan pinjaman via flip, maka 123 ya, di mana kode ini dibuat oleh Bu Anissa, maka ini statusnya adalah riba, nggak boleh. Itu juga sama. Nah, berarti gini. Memberi kode unik itu dari flip, Ustadz. Oh, maksudnya kodenya itu yang buat mereka, kita hanya yang inisiatif gitu ya, atau gimana? Jadi kan flip itu kan layanan yang layanan transfer antar bank yang tidak kena biaya admin, kan gitu ya. Nah, jadi kalau meskipun kita itu beda bank transfernya, nanti kode uniknya itu jadi saldo yang ngirim, Ustadz, dan itu kode uniknya yang menentukan adalah flipnya. Terus tadi yang membedakan itu kemudian apa itu tadi? Kok bisa ada yang masuk ke saldonya Bu Anissa, ada yang masuknya ke saldo saya? Itu berarti kode 123 itu akan masuk ke saldo aplikasi, maksudnya saldo Bu Anissa. Sebentar. Ini jadi kan misalkan ya Ustadz ya, saya punya aplikasi flip. Nah, kemudian saya itu beli barang ke Ustadz. Saya transfernya beda bank. Karena beda bank itu kita kan pakai aplikasi itu. Terus nanti flipnya itu kan ngasih kode unik. Nah, yang ditransfer itu misalkan barangnya harganya 100, yang ditransfer ke jenengan ya 100 itu, tapi 123-nya itu masuk ke akunnya kita, karena kita yang transfer gitu. Dan nanti kalau misalkan kode unik tadi kan bisa ditambah ya, bisa ditambah nanti sekian ribu atau sekian rupiah tertentu, nanti itu bisa dipakai begitu. Itu uangnya kita, jadi kita yang transfer lebih, kemudian nanti uangnya itu memang kelebihannya itu memang disimpan untuk kita, dikembalikan lagi ke kitanya. Bentar, saya mau membuat deskripsi yang kode transfer itu. Tadi kan ada dua kemungkinan berarti. Kode transfer itu, Ustadz. Ya. Ustadz udah benar menjawab. Ya, saya baru tahu kalau ada fakta dari Mbak Anissa. Saya belum pernah melakukan seperti Mbak Anissa itu, dan mungkin itu bisa terjadi gitu. Kita sebagai pemilik flip bikin sendiri kode, terus kita berikan kepada teman yang membeli barang kita. Mungkin itu fakta yang benar, tapi belum pernah saya lakukan. Dan jawaban Ustadz sudah benar tadi. Betul Ustadz, udah benar itu jawaban Ustadz. Jadi kalau misalnya dia kembali uang, seharusnya uangnya si pembayar tadi, yang pengutang tadi, ya diberikan kepada kita, berarti kan itu jadi tambahan riba jadinya itu. Betul, udah betul itu Ustadz. Kalau memang benar ya faktanya ada yang seperti Mbak Nisa itu lakukan. Saya belum pernah soalnya. Saya selama ini selalu uang itu kembali kepada kita, kode-kode itu kembali kepada kita. Nah, tapi kalau terjadi fakta seperti Mbak Nisa bisa saja gitu loh. Jadi jawaban Ustadz udah benar Ustadz. Jadi nggak bingung lagi. Betul. Assalamualaikum, maaf Ustadz, mau nambahin Ustadz. Daripada bingung nih, biar gak gantung ya. Saya Zaid Ustadz. Jadi ini tuh sebenarnya Mbak Anissa udah benar. Jadi mungkin bahasa ya, artinya biar nggak salah paham.
ini tuh saldo kode unik itu akan kembali kepada orang yang mengenerate si kode uniknya. Artinya yang kode unik memang berasal dari flip gitu. Angkanya itu bakal berasal dari flip. Tapi yang mengenerate memberikan kode dari flip itu, itulah yang bakal dapat saldo terakhirnya, Ustaz. Entah si penjual yang akan membuat atau yang si pembeli yang akan membuat. Istilahnya apa? Kode unik angkanya dari flip ini akan angkanya menjadi cuma angkanya, Ustaz. Angkanya, tapi akan menjadi istilah saya miliknya pihak yang menggenerate istilahnya. Iya, betul, menggenerate kayak server pulsa gitu, Ustaz. Jadi supaya kodenya nggak akan ada yang sama antar yang lagi transfer banyak orang, yang generate itu bakal flip. Tapi yang kita yang membuat meminta kode itu akan disampaikan, entah penjualnya bakal ngirim ke pembeli atau pembeli yang bakal buat sendiri kayak gitu, Ustaz. Jadi kode transfer itu angkanya dibuat oleh flip. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Kode unik tadi angkanya memang dari flip, tapi akan menjadi miliknya pihak yang menggenerate atau yang meminta kode kepada flip. Ini bisa jadi yang menggenerate itu penjual, bisa jadi pembeli gitu. Iya, fakta Mbak Anissa udah benar. Jadi kode siapa yang dipakai, angka unik terakhirnya akan menerima saldonya itu loh. Iya. Ya saya ini kan nggak tahu fakta, jadi ya kalau faktanya berbeda nanti hukumnya berbeda. Makanya ini satu hal yang bisa menurut saya ini pelajaran yang penting buat kita, karena di dalam kajian hukum Islam itu ada kaidah, yaitu bunyinya begini: al hukmu ala syai'i itu far'un an tasawwurihi. Jadi ini ini penting ya. Nanti mungkin teman-teman kalau bertanya sesuatu yang saya sendiri ini kurang tahu faktanya, berarti harus ada deskripsi fakta yang jelas lebih dulu ya. Jadi ini ada kaidah namanya kaidah usul fikih ya, yang bunyinya itu begini. Ini saya tulis Arabnya, itu al hukmu ala asyai' ya, hukum untuk sesuatu itu adalah far'un, cabang dari tasawwurihi. Jadi hukum terhadap suatu fakta itu sebenarnya bergantung kepada pemahaman terhadap fakta itu. Pemahaman kita bagaimana ya. Jadi itu pemahaman dari orang yang akan memberikan hukum ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan, al hukmu ala syai', hukum untuk suatu fakta itu bergantung pada pemahaman terhadap fakta itu. Kalau pemahaman itu beda dengan kenyataan yang sebenarnya, itu nanti implikasinya hukumnya bisa salah. Faktanya itu kita memahaminya, yang akan memberikan fatwa ya, atau yang akan memberikan status hukum itu kita, faktanya itu kita pahami secara keliru, itu nanti hukumnya bisa salah. Jadi ini kaidah ini sangat penting. Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Hukum untuk suatu fakta itu bergantung pada pemahaman terhadap fakta itu. Saya kasih contoh, ada pengalaman unik ya. Jadi saya pernah melihat laki-laki dan perempuan itu mojok duduk berdua. Yang perempuan saya tidak kenal, tapi yang laki-laki itu saya kenal, itu mahasiswa saya. Ini kejadian sebenarnya. Kok dia duduk mojok? Saya punya pemahaman, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh berdua-duaan seperti itu. Itu namanya khalwat ya.
Kalau sepi ya, bersepi-sepi. Di dalam hadis Nabi kan ada hadis la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin laha. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki itu berkholwat, bersepi-sepi dengan seorang perempuan, kecuali perempuan itu disertai mahramnya. Nah, jadi ini ada kejadian, saya melihat laki-laki sama perempuan duduk berduaan di tempat sepi. Yang perempuan saya nggak kenal, tapi yang laki-laki itu saya kenal, itu mahasiswa saya. Terus saya datang ke mereka, kalian jangan begini, nggak boleh. Saya tegur tuh yang laki-laki karena saya kenal dia. Terus dia bilang apa? Maaf Ustadz, ini adik perempuan saya sendiri Ustadz. Gitu. Dalam batin saya, hah gitu kan. Berarti kan itu tidak haram, wong itu adiknya sendiri. Beda kalau yang perempuan itu adalah bukan mahram, ini mahram, berarti tidak apa-apa kan? Nah, jadi ketika saya memberikan suatu penilaian atau istilahnya itu judgment atau bahasa Arabnya itu adalah al-hukmu ala syai', hukum untuk suatu fakta, itu kan bergantung pemahaman saya. Awalnya itu saya memahami, ini laki-laki ini saya kenal, ini dengan perempuan yang ini nggak boleh seperti ini. Saya anggap itu bukan adiknya, saya nggak tahu. Saya terus tegur dia, jangan begitu, nggak boleh ya. Maaf Pak, ini adik saya sendiri gitu dalam batin saya. Jadinya kan saya keliru kan memberikan hukum terhadap fakta itu karena ya saya nggak tahu kalau dia itu adalah adik kandung dia sendiri perempuan itu. Ya, nah jadi ini penting sekali. Artinya nanti ke depan kalau ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan fakta mungkin penanya bisa memberikan deskripsi fakta yang detail atau mungkin link boleh atau artikel boleh ya supaya nanti deskripsi fakta itu bisa saya pahami dengan tepat ya. Oke, seperti itu. Baik, saya lanjutkan aja. Pertanyaan berikutnya. Ini saya tanya dulu pada siapa tadi hostnya, waktunya masih berapa menit lagi? Masih ada waktu ya untuk melanjutkan pertanyaan. pertanyaan. Soalnya ini pertanyaannya masih banyak, tapi ketika satu pertanyaan saya jawab ternyata diskusinya cukup panjang juga. Oke ya, kita lumayan ini. Jadi nanti pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Darmawati, mau bertanya, bagaimana tata cara pembagian waris kepada ahli waris apabila suatu rumah yang ditempati atau dimiliki oleh suami istri dengan nama si istri, sementara suami punya anak lain dari istri sebelumnya, kalau istri lebih dulu atau suami dulu yang berpulang ke rahmatullah. Ini dari Ibu Darmawati dari Tangerang. Ya, jadi ini ada sebentar ini kan ini fakta seperti ini kalau kita mau bagi waris itu harus didalami dulu. Ada suatu rumah yang ditempati garis miring dimiliki oleh suami istri dengan nama si istri. Sementara suami punya anak lain dari istri sebelumnya. Bagaimana pembagiannya kalau istri lebih dulu atau suami lebih dulu yang berpulang ke rahmatullah? Jadi pulangnya bukan ke Tangerang nih, pulang ke rahmatullah. Itu bagaimana? Oke. Nah, jadi mungkin ini perlu saya cek dulu ya. Ini ditempati garis miring dimiliki ini maksudnya apa? Mungkin Bu Darmawati kalau hadir mohon memberikan penjelasan. Soalnya nanti terkait dengan kepemilikan rumah itu milik siapa? Apakah milik bersama atau milik istri? Karena kan secara dokumen legal formal itu atas nama istri. Mohon diterangkan dulu kepemilikan rumah itu. Baik, Bunda Ibu Darmawati, mohon untuk dijelaskan ya. Baik, jika tidak ada kita lewatkan dulu kan untuk lewat dulu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Skip. Ya. Pertanyaan berikutnya. Gimana? Assalamualaikum Kiai.
terkait garam yang merupakan barang ribawi, bagaimana untuk membeli garam via online secara syar'i, mengingat pembelian tidak terlalu banyak, hanya 15 kilo misal. Di samping pemberlakuan PSBB hingga PPKN berjilid-jilid ini. Ini dari Adam Kutabumi, Tangerang. Jawabannya boleh jual beli garam secara online dengan syarat atau jika antara penjual dan pembeli sudah boleh jual beli garam secara online jika antara penjual dan pembeli sudah saling percaya. Berarti kalau belum kenal tidak boleh ya. Atau kalau kenal sekalipun, tapi kalau belum bisa kita menilai ini bisa dipercaya atau tidak ya, karena orang itu kan perlu waktu. Kita mengenal seseorang itu kan untuk bisa sampai kepada kesimpulan dia ini bisa dipercaya atau tidak ya, atau dia suka ingkar janji atau tidak ya, itu kan perlu waktu ya. Berarti kalau belum saling percaya itu itu tidak boleh. Jadi kalau ini secara online itu kan artinya tidak terjadi yadan biadin. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, tapi ada 3 kondisi. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya menjawab seperti ini. Tapi syaratnya antara penjual dan pembeli sudah saling percaya. Ya. Nah, saya tambahkan satu syarat lagi supaya bisa berlangsung secara syar'i. Yang kedua, pembeli membayar di muka. Walaupun garamnya itu tertunda itu tidak ada masalah. Yang penting membayar di muka, yaitu saat transaksi atau pada saat ijab dan qabul di majelis akad. Nah, ini yang penting, ini jawaban ringkasnya seperti ini, tapi jawaban itu nanti ada dasar jawaban. Jadi sebenarnya ini ada hukum asal, lalu kemudian ada hukum perkecualian ya. Jadi ini hukum asalnya, barang ribawi yang 6 itu tidak boleh dijual belikan kecuali yadan biadin. Jadi barang ribawi yang 6 itu apa? Yaitu pertama itu emas, kedua itu perak, ketiga itu gandum atau albur, emas, perak, gandum. Kemudian jawawud. Jawawud itu bahasa Arabnya asyair, ya asyair. Jawawud, asyair. Kemudian tamer, kurma, azhab wal fiddah. Kemudian al-burru, kemudian asyair, at-tamru, dan yang keenam itu garam. Hukum asalnya barang ribawi yang 6 itu tidak boleh dijual belikan kecuali tunai. Secara tunai, atau bahasa Arabnya itu yadan biyadin. Nah, itu hukum asalnya. Hukum asal ini dasarnya apa? Dasarnya itu hadis tadi yang sudah saya jelaskan, tapi karena kayaknya ini penting ya, perlu saya tuliskan ya, soalnya ini mungkin ini akan sering berulang jawaban ini terkait dengan barang ribawi. Mungkin nanti kayaknya masih ada pertanyaan lagi terkait itu. Dasarnya itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi sabdanya itu kalau dalam bahasa Arab itu gini. Jadi al-zahab, emas ditukar dengan emas. Jadi al-zahabu bil-zahabi. Kemudian yang kedua,
wal fiddatu perak, adzahabu bidzahabi. Ini bukan adzahabu, salah. Jadi gini, adzahabu bidzahabi. Emas ditukarkan dengan emas. Ditukarkan itu maknanya diperjualbelikan ya. Wal fiddatu perak ditukar dengan perak. Wal fiddatu bil fiddati. Kemudian wal burru bil burri. Ini belum saya kasih sakal. Kalau kasih sakal nanti lama ya. Ini nanti sakalnya menyusul kalau nanti kita bagi. Wal burru bil burri. Gandum ditukarkan dengan gandum. Berikutnya wasyairu bi asyairi. Jawawud ditukarkan dengan jawawud. Kemudian wat tamru, tamer, korma ditukar dengan korma. Wat tamru bitamri, korma ditukar dengan korma. Kemudian berikutnya wal milhu, garam ditukar dengan garam. Wal milhu bil milhi. Bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuannya itu Rasulullah SAW mengatakan mislan bi mislin sawaan bukan sya, ya salah itu. Sawaan biasa, sin biasa. Sawaan bisawain. Jadi mislan bi mislin, sawaan bis sawain, kemudian yadan bi yadin. Jadi ini mislan bi mislin, sawaan bi sawain itu artinya ketika dipertukarkan itu harus sama beratnya atau sama takarannya. Ya. Kemudian yadan biadin itu harus tangan dengan tangan, artinya terjadi hand from hand to hand atau cash and carry, atau istilah kita cash ya, kontan, atau istilah fikihnya itu terjadi takobut fi majlisil akad ya, ada serah terima di majelis akad. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang di tempat, itu maksudnya yadan biadin. Kemudian faidah talafal asnafu. Tetapi kalau yang dipertukarkan itu beda-beda, bukan emas dengan emas, tapi emas dengan perak misalnya, atau emas dengan gandum. Faidah talafat hadhil asnafu, kurang hadhihi. Faidah talafat hadhil asnafu fabi'u, maka jualah sesuka kamu. Fabi'u, nah, tulisan salah. Fabi'u, maka jualah kaifa syi'tum, sesuka kamu. Kaifa syi'tum, tapi syaratnya idza kana, asalkan itu terjadi secara yadan biadin. Jadi kalau beda-beda silakan, artinya tidak harus sama takarannya atau timbangannya, tetapi tetap yadan biadin. Nah, ini hadisnya seperti itu. Jadi ini tadi sudah saya artikan ya, mungkin kita tulis saja biar nanti jelas ya. Jadi emas ditukar emas, perak ditukar perak, kemudian gandum ditukar gandum, jawawud ditukar jawawud. Setelah itu emas, perak, gandum, jawawud, kurma ditukar kurma, kemudian garam ditukar garam. Itu kalau dipertukarkan harus sama takarannya atau beratnya. Itu ini mislan bimislin, sawaan bisawain, kemudian dan harus
kontan. Nah, tetapi jika jenisnya berbeda, yang dipertukarkan itu fabi'u kaifasitu, maka jualah sesuka kamu, idza kana yadan biyadin, apabila namun tetap harus secara kontan. Nah, oke. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 1587. Nah, jadi ini hadis Nabi ini salah satu hadis yang menerangkan tentang barang-barang ribawi. Yang barang ribawi itu ada 6, emas, perak, gandum, jawawut, kurma, garam. Jadi ini kalau orang menukar garam dengan garam, misalnya garam yang bagus ditukar dengan yang kurang bagus. Yang bagus misalnya 1 kilogram ditukar yang kurang bagus tapi 2 kilo. Itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena kalau garam ditukar dengan garam itu harus sama beratnya. Ini beda kualitas, lalu kemudian ada beda berat, enggak boleh. Ya. Jadi dari hadis ini kita belajar seperti itu. Tapi kalau yang dipertukarkan itu beda, bukan garam dengan garam, tapi misalnya garam dengan emas. Nah itu silakan, tidak harus sama beratnya kan. Kalau sama beratnya juga tentu merugikan kan. 1 gram emas ditukar dengan 1 gram garam, ya tentu nggak mau dong yang punya emas kan. 1 gram emas itu harganya 1 juta. Sementara kalau garam 1 gram itu ya nggak ada nilainya. Nah, jadi kalau kita kembalikan di sini, itu dari hadis ini yang bisa kita peroleh hukum menukarkan barang ribawi sejenis, misalnya emas ditukar emas, itu syaratnya 2. Syarat yang pertama itu kalau dalam istilah fikih itu disebut dengan at-tamasul. At-tamasul itu artinya harus sama. Tulisannya gini, at-tamasul itu sambil belajar. At-tamasul artinya itu harus sama beratnya atau sama takarannya. Yang kedua yaitu at-tamasul, kemudian yang kedua itu taqobud fi majlisil akad. Ya. Jadi at-taqobud fi majlisil akad artinya harus terjadi serah terima di majelis akad. Ini yang kita istilahkan dengan kontan atau cash dalam bahasa Inggris. Nah, ini hukum menukarkan barang ribawi sejenis. Berarti kalau tidak sejenis, nah, hukum menukarkan barang ribawi tidak sejenis, misalnya emas ditukar dengan gandum. Syaratnya hanya 1, yaitu diambil dari sabda Nabi tadi. Jadi kalau mislan bimislin, sawaan bisawain, kemudian yadan biadin, ini untuk yang dipertukarkan dengan yang sejenis. Tapi pada sabda Nabi yang berikutnya, fa'idah talafat, oh ini kurang tak ya, salah. Fa'idah talafat, nah gini. Fa'idah talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Oke. Jadi kalau barangnya itu tidak sejenis, misalnya emas ditukar dengan gandum, syaratnya hanya 1, yaitu tadi fabi'u kaifa syi'tum, tidak disyaratkan sama beratnya atau takarannya,
idza kana yadan biyadin, tapi syaratnya tetap harus terjadi secara kontan. Jadi syaratnya itu hanya satu saja. Taqabud fi majlisil akad. Ada serah terima di majelis akad. Nah, itu. Jadi ini saat ini kemudian tadi yang saya jelaskan untuk syarat tukar menukar uang. Jadi tukar menukar uang itu kok ada syarat ketika uang ditukarkan yang sejenis syaratnya 2, tapi kalau beda jenis syaratnya itu hanya 1. Itu dari mana Ustaz? Itu dari hadis ini. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau ini jadi kalau untuk kasus nih, maaf. Jadi kalau misalnya ada kasus, ada pertanyaan, bagaimanakah jual beli garam dengan uang rupiah, kan gitu ya. Berarti jual beli garam kita belinya itu dengan uang rupiah, itu kan berarti tidak sejenis. Karena uang rupiah itu dihukumi sama dengan emas. Jadi uang yang sekarang kita miliki itu rupiah ya, uang kertas atau fiat money itu dihukumi sama dengan emas. Bagaimana kalau emas ditukarkan dengan garam? Jadi ini tadi contohnya ini saya ganti, bukan gandum tapi garam. Nah, gini. Berarti syaratnya itu harus ini kontan. Jadi yang ini saya katakan, oke, ini agak error sedikit, tunggu. Nah, jadi ini syaratnya kontan. Nah, ini kasus bagaimanakah jual beli garam dengan uang rupiah? Jawab, syaratnya hanya satu, yaitu terjadi yadan biyadin tadi, atau kontan. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Berarti artinya apa? Sebenarnya kalau kita jual beli barang ribawi, termasuk garam, itu harus kontan. Ada uang, ada barang, cash and carry. Tidak boleh terjadi secara utang atau angsuran atau jual beli secara online. Kenapa kok jual beli online itu tidak boleh, Ustaz? Karena jual beli online itu tidak memungkinkan yadan biyadin. Kalau pengiriman uang mungkin bisa lewat m-banking, sekejap bisa sampai. Tapi garamnya apakah bisa di majelis akad yang sama? Jawabannya nggak bisa. Jadi kalau misalnya, nah ini saya jawab, bagaimanakah jual beli garam dengan uang rupiah? Boleh, dengan syarat yadan biyadin. Ya. Nah, terus ini bagaimana kalau itu dilakukan secara online? Nah, ini kan beda lagi. Karena ini jual beli online itu tidak memungkinkan. Bagaimanakah jual beli garam dengan uang rupiah secara online? Ini masalah yang berbeda, makanya ini jawabannya beda. Jawabannya tidak boleh. Hukum asalnya ini ya. Karena apa? Karena tidak memungkinkan terjadinya yadan biyadin tadi, tidak memungkinkan terjadinya yadan biyadin atau terjadinya transaksi secara tunai. Tidak memungkinkan terjadinya transaksi secara tunai. Ya, bahasa Arabnya itu yadan biyadin atau ada tetapi ini ada perkecualian, ini namanya hukum asal ya, tetapi ada perkecualian, yaitu barang ribawi yang berupa makanan, ini khusus ya, perkecualiannya itu untuk barang ribawi yang berupa bahan makanan, yang 4. Pertama itu adalah gandum, kemudian yang kedua asyair, bahasa Arabnya jawawud, kemudian kurma, dan yang terakhir garam.
itu boleh dilakukan jual belinya tidak tunai dalam 3 keadaan. Nah, ini penting. Pertama, jika akad jual belinya menggunakan akad jual beli salam atau jual beli pesan, itu boleh tidak tunai. Kedua, nanti saya uraikan, ini saya tulis dulu. Jika pihak pembeli menyerahkan jaminan utang atau rohen kepada penjual. Ketiga, jika penjual dan pembeli sudah saling percaya. Nah, itu 3 keadaan. Udah, ini nggak pedas ya, Tetapi ada, Oke. Tetapi ada perkecualian, yaitu barang ribawi yang berupa bahan makanan yang 4 tadi. Itu ada perkecualian. Barang ribawi yang berupa bahan makanan yang 4, gandum, jawat, kurma, garam, boleh dilakukan tidak tunai dalam 3 keadaan, yaitu jika akad jual belinya menggunakan akad jual beli salam atau jual beli pesan. Ini dalilnya Quran surat Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu ayatnya. Jadi dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 283 Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu bermuamalah secara utang, artinya tidak secara tunai, tidak yadan biyadin. Ila ajali musamma, sampai kepada tempo yang tertentu. Faktubuhu, maka hendaklah kamu menuliskan muamalah yang tidak tunai itu. Itu Al-Baqarah 283. Nah, apa yang dimaksud pada ayat itu? Walaupun ayat itu secara umum itu membolehkan muamalah tidak tunai ya, tapi sababun nuzul dari ayat ini itu adalah jual beli pesan. Jadi kalau orang melakukan jual beli pesan, itu artinya pembeli membayar lunas di muka. Pembeli membayar lunas di muka, sementara pihak penjual itu belum memiliki barangnya. Tetapi barang itu nanti akan dia serah terimakan ila ajalin musamma, pada tempo yang tertentu yang disepakati. Jadi itu namanya jual beli pesan. Pembeli membayar lunas di muka kepada penjual, yang penjual itu dalam keadaan barangnya belum dia miliki. Nanti barangnya baru akan diserah terimakan pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Nah, kalau ini diterapkan untuk garam, itu hukumnya boleh. Misalnya orang jual garam nih, dia penjual garam, pedagang garam. Dia belum punya barangnya, tapi dia sudah terkenal sebagai orang yang bisnis garam. Dia itu kemudian mendatangi pedagang-pedagang garam, distributor atau reseller atau apapun istilahnya, terus dia bilang, siapa yang mau beli garam ke saya? Nanti saya serahkan 6 bulan lagi. Oh ya Pak, saya Pak. Dibayar nih di muka, seret duitnya. 6 bulan lagi garamnya baru diserah terimakan. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Nah, itulah perkecualiannya, karena memang ada dalilnya di dalam surat Al-Baqarah 283. Kenapa? Karena dulu di masa Nabi, jual beli pesan yang seiring ketika ayat Quran ini turun, jual beli pesan itu dulu dilakukan oleh orang-orang di Madinah itu untuk
kurma. Padahal kurma itu adalah termasuk ini barang ribawi kan. Jadi ini dalilnya sama dengan surat Al-Baqarah 283. Jadi ini tidak hanya untuk kurma, tapi untuk barang ribawi yang sejenis kurma, yaitu gandum, jawabut, kurma, garam. Nah, kemudian yang kedua, jika pihak pembeli menyerahkan jaminan utang atau rohan kepada penjual, ini dalilnya itu hadis riwayat Muslim. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW ishtara to'aman. Ini saya tulis langsung terjemahnya. Ishtara to'aman, telah membeli bahan makanan. Ishtara to'aman, yang itu dalam satu riwayat disebut to'aman, bahan makanan, tapi dalam riwayat lain itu disebut jenisnya. Dalam kitab Nailul Autar oleh Imam Syaukani itu adalah syair. Syair itu jawawud. Jadi Nabi pernah membeli bahan makanan yaitu jawawud min Yahudin, dari seorang Yahudi, ila ajalin, hingga tempo tertentu, warohanahu dir'an min hadidin, dan Rasulullah menyerahkan baju besinya sebagai jaminan utang. Menyerahkan baju besinya sebagai rohen atau jaminan utang. Nah, ini menjadi dalil karena yang dijual belikan itu jawawud, dan jawawud itu adalah salah satu barang ribawi, berarti jual beli barang ribawi, tapi ini khusus ya, bukan untuk emas dan perak, khusus untuk bahan makanan. Itu boleh tidak tunai, ya seperti yang dilakukan oleh Nabi kan tidak tunai. Nabi mengambil bahan makanannya diambil dulu, tapi bayar belakangan. Tapi Nabi menyerahkan jaminan utang. Jaminannya pada waktu itu berupa baju besi. Nah, yang ketiga itu boleh tidak tunai jika penjual dan pembeli sudah saling percaya. Nah, ini dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat 283. Ya ayyuhalladzina amanu fa'in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Ya. Apabila sebagian kamu itu sudah percaya kepada sebagian yang lain, ini sebenarnya penggalan ya, bukan awal ayat. Kalau sebagian kamu sudah percaya kepada sebagian yang lain, ya, dan itu tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan hutang atau rohnya, maka hendaklah yang berhutang itu dia membayar hutangnya. Jadi ini yang ketiga, ini penjual dan pembeli sudah saling percaya, sudah mengenal ya kondisi masing-masing. Nah, akhirnya karena sudah saling percaya, terjadilah jual beli secara tidak tunai. Nah, ini kalau kita terapkan kesimpulannya bagaimana kalau untuk jual beli secara tunai tadi? Kesimpulannya bagaimana? Untuk jual beli apa tadi? Garam secara online. Ya, itu boleh. Karena secara online itu kan tidak mungkin garamnya diserah terimakan kan? Boleh, tapi dengan syarat yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya di atas. Mana tadi? Boleh, tapi dengan syarat pembeli bayar di muka. Karena
walaupun sebenarnya ini tidak wajib, tetapi ini online masalahnya. Ya, kalau online itu kalau pembeli tidak bayar, itu nanti akan terkena larangan jual beli utang ketemu utang. Itu nggak boleh, itu namanya al-kali bil kali. Ada hadis Rasulullah bersabda, bukan bersabda, ini riwayat dari sahabat, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kali'i bil kali'i. Rasulullah telah melarang jual beli di mana penjual dan pembeli itu sama-sama melakukan takhir. Jadi al-kali itu maknanya takhir, penundaan. Pihak penjual itu menunda pembayaran penyerahan barang, sementara pihak pembeli itu menunda pembayaran harganya atau uangnya. Itu tidak boleh. Makanya supaya tidak terjadi jual beli al-kali bil kali, supaya tidak terjadi, supaya tidak terkena larangan jual beli al-kali bil kali, yaitu penjual dan pembeli sama-sama utang atau menunda penyerahan barang dan uang. Nah, itu nggak boleh. Jadi jual beli garam secara online itu boleh, tapi dengan syarat pembeli bayar di muka, supaya tidak terkena larangan jual beli al-kali bil kali, itu penjual dan pembeli sama-sama utang atau menunda pembayaran, menunda penyerahan barang dan uang. Sebentar, saya cek lagi nih, khawatir terlewat. Oke, jadi saya kira ini cukup satu syarat aja. Ya. Baik. Ya, saya kira itu dulu sementara. Ya, penjelasannya. Kita ingin melanjutkan lagi, hanya saja waktu kita sudah habis, sudah. Ini ilmunya masih banyak sekali dan pertanyaannya juga masih banyak sekali dan terus berdatangan, Ustaz. Masya Allah. Betapa hektiknya teman-teman ingin bertanya berkaitan dengan keresahan-keresahan terhadap transaksi yang mereka lakukan. Gitu. Nah, karena mengingat waktunya sudah habis, mungkin sedikit closing statement, kan? Ya, jadi begini ya teman-teman. Jadi sebenarnya jawaban-jawaban yang saya berikan itu sebenarnya teman-teman bisa menjawab sendiri, tetapi tentu perlu bekal ilmu. Nah, itu saya menganjurkan kajian ini dilakukan dalam bentuk kajian rutin secara terstruktur, sistematis, sehingga nanti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita selama ini itu sedikit demi sedikit, lambat laun itu bisa terjawab. Ya, jadi saya menganjurkan satu, kalau bisa ini nanti dilakukan kajian rutin yang sistematis tentang hukum jual beli, tentang hukum riba, tentang hukum utang piutang, ya itu kita kuliti satu-satu. Nah, saya sudah menyusun silabus atau susunan materi fikih muamalah ini untuk 4 semester. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diprogramkan untuk teman-teman. Itu usulan pertama. Usulan yang kedua, untuk kepentingan praktis, tanya jawab seperti ini tetap diperlukan karena kadang-kadang materinya sebenarnya sudah ada di dalam silabus, tapi itu baru terjawab nanti semester 4. Sementara kita itu perlu mendapat jawaban itu sekarang. Kalau menunda sampai semester 4 baru dapat jawaban dari Ustadz Siddiq, lama banget gitu. Jadi di sini saya mengusulkan bentuk kajian yang kedua itu kajian yang sifatnya tematik. Artinya untuk tema-tema tertentu yang berupa pertanyaan dari teman-teman itu kita berikan jawaban yang sifatnya langsung. Jadi ada 2 bentuk kajian yang mungkin bisa saya usulkan. Pertama, istilahnya itu kajian sistematik yang itu memang rutin secara urut materinya, kajian sistematik, dan yang kedua itu kajian tematik, kajian yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, nanti silahkan teman-teman susun, misalnya saya menyediakan waktunya
seminggu sekali, hari Sabtu malam Ahad jam 8. Nah, nanti mungkin bisa diselang-seling tuh. Ya. Jadi Sabtu minggu pertama mungkin materi yang sistematik tadi, ya ada silabusnya. Mungkin Sabtu yang kedua tanya jawab seperti ini. Jadi diselang-seling. Kemudian Sabtu ketiga ngaji lagi yang sifatnya sistematik, nanti Sabtu minggu keempat tanya jawab lagi seperti ini. Ini yang saya usulkan. Nah, nanti mungkin akan digodok oleh tim ya di bawah pimpinan Ustadz Priyo Agung ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas, karena kalau puas nanti akan ya semangat tholabul ilminya menjadi berkurang ya. Harapan saya justru tidak puas supaya semangat tholabul ilminya, semangat belajarnya itu terus ada ya, supaya nanti semakin semangat belajar, semangat ngaji. Baik, terima kasih kepada rekan host dan juga kepada Ustadz Priyo Agung Wicaksono. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz ya, atas ilmu yang sudah diberikan. Nanti ada sedikit info penting dari mentor kita ya, plus berkolaborasi dengan Saudagar Bersyariah. Mungkin sedikit akan ada informasi penting ya, nanti akan dijelaskan oleh Priyo Agung Wicaksono. Kepadanya saya persilakan. Baik, jazakumullah khair atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Kiai kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua, insya Allah pasti. Dan barangkali Ustadz Siddiq Al-Jawi sudah capek, lelah, nanti bisa undur diri, dan kami doakan mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu tadi Ustadz sudah memberikan waktu ya, terkait waktu itu nanti kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan tim, juga dengan rekan-rekan sekalian yang masih menginginkan untuk kajian ini berlanjut. Nah, ini kajian ini ada karena memang keberadaan rekan-rekan semua. Jadi kalau rekan-rekan berniat untuk terus melanjutkan, silahkan bergabung dengan grup WhatsApp yang sudah kami sediakan untuk menerima kajian, update kajian selanjutnya. Di profil WhatsApp grup itu ada update materi. Materinya insya Allah akan kami update berupa materi yang tadi sudah diketik oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Juga materi berupa recordingnya nanti insya Allah bisa diupload, kami upload di sana. Jadi bisa dikunjungi WhatsApp grup yang sudah disediakan. Kemudian terkait dengan bagi rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti kuliah sistematis atau kuliah bersilabus tadi, silahkan sampaikan dulu karena kami ada beberapa persyaratan ya, termasuk dalam hal kuota peserta agar memang ini bisa secara maksimal bisa kita ikuti bersama-sama. Dan mudah-mudahan nanti juga mendapatkan kemudahan-kemudahan lain, silahkan terus update kajian ini. Mungkin itu, sekali lagi jazakumullah khair kepada guru kita Kiai Muhammad Siddiq Al-Jawi yang sudah memberikan kesempatannya. Dan wabil khusus kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Ini jadi acaranya lingkupnya nasional, Ustadz. Dari berbagai pelosok negeri. Alhamdulillah, silahkan dibagikan. Dan informasi ini free ya, dengan niatan berbagi ilmu dan juga dakwah kita dari sisi bagaimana pelaksanakan ekonomi syariah, insya Allah. Mungkin itu kepada Mas Ade, kami kembalikan kembali. Dan waktunya Masya Allah sampai jam 22, mohon maaf, ini luar biasa antusiasmenya. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Priyo Agung ya atas info pentingnya tadi. Jadi tadi Pak Kiai menekankan dan Ustadz Priyo langsung menyambut sapu tangan tadi. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dan ingin tahu detail informasinya bisa langsung join di grupnya ya. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan informasi atau materi-materi yang lalu-lalu itu bisa langsung
lihat di profil grup yang ada di linknya ada di chat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena mengingat sudah malam juga. Mari sama-sama kita akhiri forum pada malam kali ini dengan sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron kepada Ustaz Siddiq Aljawi dan juga kepada rekan-rekan yang hadir sampai akhir season ini ya, akhir acara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. La tahtakim man dunaka falikul syai' maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran.